oleh Kristus. Tanggung jawab setiap murid Kristus, anggota tubuh Kristus adalah mengizinkan, membiarkan Kristus memimpin jalan hidupnya. Bukan sebaliknya. Kita bukan memakai Tuhan, biarkan Tuhan yang memakai kita. Haleluya. Selamat menjalankan misi Bapak bersama-sama. Shalom, selamat pagi. Saya melihat wajah-wajah yang antusias, semangat pagi hari ini. Kita percaya setiap kita rindu berjumpa dengan Tuhan, amin. Bahkan tatkala pagi-pagi benar tadi mungkin waktu kita bangun, saya percaya bahwa kita semua, setiap kita telah persiapkan diri untuk datang ibadah di tempat ini. Haleluya. Mari saja semua kita tangkan hati bersama-sama. Kita dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita mau berbakti kepada Allah kita. Tuhan kita yang besar, pencipta kita. Bawa kerinduanmu, bawa ucapan syukurmu yang terbaik kepada Allah. Sebab Dia layak. Biar pagi hari dalam ibadah ini hanya satu-satunya penonton yang boleh ada, yaitu Allah. Kita semua adalah pelakunya yang memberikan korban syukur kepada Dia. Amin. Beri yang terbaik kepada Tuhan, ucapan syukurmu, ungkapan hatimu yang terbaik kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tatkala pagi hari waktu kami membuka mata kami, di situ ada kekuatan yang baru untuk kami Tuhan. Ada anugerah yang baru yang Kau sediakan untuk kami. Bahkan untuk hadir ke tempat ini ada anugerah-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbaik padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku, menghampiri tempat kudus-Mu. Amin. Ku sujud menyembah, mengucap pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Amin. Ku rindu selalu
bersekutu dekat denganmu. Ya Tuhan, dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Katakan kembali, saat fajar menjelang. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudus-Mu. Ya Tuhan, ku sujud menyembah dengan pujian syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Saja semua kita mari bagi bersama-sama dan katakan hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Raja. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Allah. Bertemu muka dengan-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Oh ya Tuhan, dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu Tuhan, bukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Oh ya Tuhan, ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku.
kehidupan kami, sumber sukacita, sumber segala-galanya bagi kehidupan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu saat itu kami bersukacita bersama Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hadir tengah-tengah pujian umat-Mu. Engkau Allah yang bertahta. Engkaulah Allah satu-satunya yang layak kami puja saat ini. Hanya Engkau yang kami senangkan. Hanya Engkaulah pusat fokus ibadah ini Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Biar pagi ini nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Engkau digirangkan dengan setiap ucapan syukur dari setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa ucapan syukur terbaik hanya kepada Allah kami, Raja segala Raja. Katakan amin. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan, amin. Haleluya. Mari dengan sukacita datanglah hadirat Tuhan. Boleh berikan jabat tangan terbaik pada kiri kananmu, katakan Engkau Allah Allah yang diberkati, amin. Haleluya. Oh, na 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 na.
Coba pandang kiri kananmu dan katakan engkau itu lebih dari pemenang. Amin. Kenapa? Karena kita punya iman. Amin. Dia kemenangan mengalahkan dunia. Dasar hidup kita. Amin. Firman Allah yang teguh. Oh, kami percaya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai kami. Nyanyikan bersama. Dasar dari yang kuharapkan dan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan. Untuk apa? Mari katakan. Untuk melakukan perkara yang hebat. Amin. Bersama Rohmu, ku pasti ya Tuhan. Ku pasti menang. Hey. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Ya, Dia Raja, Dia Allah. Katakan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Ya Tuhan, bersama Rohmu, ya Tuhan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah kami yang ada bersama kami setiap waktu. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, Raja keagungan, Allah yang perkasa. Yesuslah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak dengan segenap hati. Dengan segenap hati, Raja. One more time. Yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Dia Raja keagungan. Oh, Kau Raja keagungan. Hanya Kaulah Raja, hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Allah, hanya Kaulah pencipta hidup kami. Engkau segala-galanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau pencipta semua yang ada Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau Allah yang dekat dengan setiap kami. Engkau yang hadir buat setiap pribadi kami dalam setiap kondisi apapun juga Tuhan. Pagi ini kami datang karena kami menyadari Engkau Bapa kami. Engkau sahabat buat kami. Engkau Allah yang paling mengerti akan apa yang kami sedang hadapi, apa yang kami gumuli, apa yang kami harapkan.
Kami bawa hidup kami semuanya Tuhan sebagai persembahan kepadamu Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun biar Tuhan dipermuliakan. Biar nama Tuhan diagungkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biar waktu sebentar kita menaikkan pujian ini. Ini bukan juga sebuah pengakuan iman kita kepada Dia. Kepada Allah pencipta kita. Allah penebus kita. Allah pemelihara hidup kita. Bahwa sekalipun kau melewati masa-masa sulit ataupun itu lembah, di sana Allah hadir bagimu. Amin. Kau akan menghadapi banyak hal, tapi ingat Dia Tuhanmu yang setia. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Dia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Ya Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kami percaya Tuhan, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan kembali sebagai pengakuan-Mu kepada Allah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu selalu menopang hidupku. Ya Tuhan, Kau hadir ya Allah. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Oh ya Tuhan, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Ya Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan, ya Tuhan, seperti Yesus. Kau
Engkau Allah kami. Firman berkata bahwa Engkau tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Engkau mengawasi kami Tuhan. Engkau menjaga kami. Ya. Bahkan tatkala kami goyah, kami gak berdaya, tangan kananmu itu Tuhan yang menatang kami kembali, menopang kami kembali. Bahkan Kau tuntun kami di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Kau meresponi kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami pun juga mau setia kepada Engkau Allah, mengasihi-Mu, melayani-Mu sepanjang usia yang Kau beri buat kami. Biar setiap tarikan nafas kami selalu mengingat bahwa Engkau hadir bagi kami senantiasa setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu juga sebentar yang kami dengar, itu juga akan menguatkan setiap kami. Memberikan arah kemana kami harus berjalan dan melangkah. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita buat langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita kebenaran-Mu sebentar ini Tuhan. Karena itulah kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Silakan kembali Bapak Saudara, Tuhan berkati. Boleh kamu ceritakan sejak kapan kamu menyadari bahwa kamu memiliki gangguan kesehatan mental? Maaf Kak, sebelumnya saya tidak pernah menyadari kalau saya punya gangguan kesehatan mental. Tapi lama-kelamaan orang-orang di sekitar saya, saudara dan teman-teman yang mengatakan kalau saya ini ngomongnya ngaco, tiba-tiba suka ngamuk. Ketika orang-orang di sekitar kamu mulai menyadari itu, apa yang mereka lakukan terhadap kamu? Mereka tadinya membiarkan saja, tapi lama-kelamaan mereka menganjurkan saya untuk pergi ke dokter dan psikiater. Lalu kamu pergi menemui psikiater. Ya. Apa yang psikiater itu katakan tentang gangguan kesehatan mental kamu? Setelah diperiksa, dinyatakan didiagnosis saya menderita skizofrenia paranoid. Apa aja yang kamu alami ketika kamu mengalami gangguan mental tersebut? Ketika saya mengalami skizofrenia paranoid, saya mendengar suara-suara yang mengatakan saya harus pergi ke suatu tempat yang jauh, tidak menggunakan alas kaki, dan saya harus memenuhi hal tersebut supaya saya tidak meninggal. Padahal kita semua tahu kalau nasib dan umur itu hanya di tangan Tuhan. Saya juga curigaan terhadap semua orang yang datang menghampiri saya, jadi saya menganggap mereka itu bukan diri mereka yang sebenarnya, tapi mereka sedang menyamar untuk mencelakakan saya. Apakah ada kejadian di masa lalu atau trauma mungkin di masa lalu yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Sebenarnya saya tidak pernah mengaitkan suatu hal di masa lalu dengan penyakit saya. Tapi saya memiliki beberapa trauma, yaitu ketika saya ingin mencoba menyelamatkan ayah saya yang sedang sekarat. Jadi ayah saya waktu tahun 2012 dinyatakan sakit jantung koroner dan dia sekarat. Ketika dia sekarat saya mencoba CPR, menyelamatkan dia dengan resusitasi jantung paru. Terapi saya gagal karena posisi saya yang saya lakukan salah. Dan saya juga tidak lulus kuliah, padahal saya sudah berjuang di skripsi saya dan sudah sidang skripsi dan sudah lulus. Tapi karena ada mata kuliah yang saya tidak bisa penuhi, jumlah SKS kuliah saya kurang, jadi saya dinyatakan tidak lulus kuliah. Dan itu mungkin membuat saya sakit hati, tapi saya tidak pernah mengungkapkannya. Ketika kamu ke psikiater, menemui psikiater, treatment apa yang diberikan psikiater itu terhadap kamu? Saya pernah dirawat di opname selama 2 minggu. Saya makan teratur jam 6 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 6 sore, dan juga minum obat teratur di jam tersebut. Ketika minum obat dan makan teratur itu, saya suka merenung sendiri dan menyadari kalau perbuatan dan pikiran-pikiran yang selama ini saya lakukan itu salah dan ngaco, beneran ngaco seperti yang dikatakan oleh teman-teman dan saudara saya. Berarti sampai hari ini masih minum obat kah? Saya masih minum teratur dengan dosis yang semakin dikurangi, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Boleh tahu bagaimana Anda bisa ada di gereja ini? Nah, sebenarnya saya pernah ikut kelas SPK dan lulus SPK di tahun 2017. Tapi setelah itu saya kabur-kaburan dan saya menyendiri. Saya menghindari persekutuan, baik itu komsel yang di youth maupun yang di persekutuan besar. Tapi setelah saya dinyatakan kena skizofrenia paranoid di tahun 2023, adik saya terus-terusan mengajak saya pergi ke gereja. Saya awalnya tidak mau dan menghindari juga, tapi lama-kelamaan karena ada saran dokter
dan psikiater saya juga untuk punya rutinitas, untuk produktif, pikiran jangan kosong, dan juga untuk berkomunitas. Oh, jadi harus berkomunitas ya saran psikiaternya juga ya. Ya, jadi saya memutuskan, saya mencoba kembali beribadah dan saya memutuskan untuk mulai ikut komsel kembali. Wow, berarti sekarang ada di komunitas sel ya. Ya, Apakah ada perubahan ketika kamu mengikuti komsel yang sekarang? tadinya karena saya menderita skizofrenia, saya tidak bisa menanggapi orang-orang yang bercerita kepada saya. Jadi kalau misalkan kita punya gangguan kesehatan mental, sebenarnya otak kita juga sedang terganggu atau otak kita bisa dinyatakan rusak juga. Nah, saya tidak bisa menanggapi orang-orang yang bercerita kepada saya. Saya tidak bisa merespon, saya bahkan tidak bisa mengerti apa yang orang-orang itu ceritakan. Tapi lama-kelamaan karena berkomunitas, karena ikut-ikut di komsel walaupun diam aja dan cuma nyanyi-nyanyi aja, saya mulai bisa mengerti orang-orang yang bercerita kepada saya dan saya mulai bisa menanggapi. Jadi bisa ngobrol seperti saya dengan kakak saat ini. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang sedang menyaksikan kesaksian kamu? Untuk teman-teman yang mungkin merasa memiliki gangguan kesehatan mental, jangan pernah takut untuk terbuka, jangan pernah takut untuk cerita dan cari pertolongan. Tidak lama lagi, kita juga akan ada seminar tentang kesehatan mental di Abel of Industry tanggal 21 April, jadi jangan lupa ikutan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. It's okay not to be okay. Hari Minggu 21 April 2024 pukul 2 siang di ruang Kana 1. Kaderisasi tim produksi Abel of Industry kembali dibuka. Bagi saudara yang terpanggil untuk melayani sebagai kameramen, lighting operator, multimedia, dan stage crew, bergabunglah bersama kami. Sebagai persyaratan utama, saudara harus sudah tertanam di dalam komsel dan sudah mengikuti kelas SPK. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami melalui direct message Instagram @abapro.id atau Saudari Meria di nomor telepon 0878 8612 1606. Donor darah kembali diadakan pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 9 pagi hingga 1 siang di ruang Tiranus 2 dan 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Luar biasa ya, sambutannya luar biasa. Tadi di pengumuman ada 2 hal penting, ya tanggal 21 berbarengan, seminar mental dan satu lagi ada donor darah, dan pastikan bukan berarti waktu kita nggak ngalamin apa-apa, nggak ada, tapi kita perlu diperlengkapi. Jadi tadi sudah disampaikan ya, jadi segera mendaftarkan diri supaya kita semakin diperlengkapi. Baik, hari ini merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita saudara? Amin? Amin? Ya, tadi waktu menyanyikan pujian apa tadi? Kaulah Tuhan yang berjanji. Ya. Saya di situ di belakang merenungkan saudara. Tuhan itu enggak pernah ingkar janji buat hidup kita. Tuhan itu setia. Dia setia menepati janjinya sekalipun kita enggak setia. Dan di saat tadi saya renungkan pujian itu, saya diingatkan satu ayat di dalam Yesaya 55, dituliskan apa? Di situ dikatakan, carilah Tuhan selama ia dekat. Maaf saya ulangin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan di bagian ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi ini yang tadi sepanjang tadi menyembah, Tuhan ingatkan di dalam Yesaya 55, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kesempatan Tuhan berikan buat kita, betul saudara? Tapi yang menjadi pertanyaan, kita mau datang kepada dia enggak? Ya dikatakan karena berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya selama Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu buat kita. Kita enggak mau sia-siakan waktu dan kesempatan itu, betul?
kita pergunakan dengan baik. Oleh sebab itu hal yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki yang namanya kerinduan, terus datang kepada Dia. Jadi itu yang tadi saya dapatkan di saat sedang menyembah, Tuhan kasih impresi satu ayat itu. Dan hari ini adalah saya akan menyampaikan satu tema berkaitan dengan apa yang selama ini penatua sudah sampaikan, pesan-pesan dari awal tahun yang sudah sampaikan dan terus akan diingatkan. Karena ini sesuatu yang penting buat setiap orang percaya, bagaimana kita hidup di dalam hadirat-Nya. Ini tema khotbah saya pagi hari ini, hidup di dalam hadirat-Nya. Jadi tahun ini kita terus diajar untuk dan terus diingatkan bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus dan kita akan berbuah serupa dengan Kristus. Amin. Ini perjalanan rohani kita yang terus-menerus akan kita bangun bagaimana kita terus berjalan bersama dengan Dia. Dan sampai kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya. Berjalan bersama Kristus itu artinya kita berjalan di dalam hadirat-Nya. Berjalan di dalam firman-Nya setiap hari, saudara. Karena tanpa kita sadari, sedangkan kita tuh seringkali kita sedang nggak berjalan bersama dengan Kristus sebetulnya. Tapi kita berjalan dengan keinginan-keinginan kita. Dengan ego kita, dengan hawa nafsu kita, yang seringkali kita nggak sadari bahwa kita mengaku murid Kristus tetapi kita nggak berjalan bersama Kristus sesungguhnya. Karena banyak hal yang seringkali kita nggak sadar, kita sudah dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita. Nah, oleh sebab itu, berjalan dalam hadirat-Nya itu membangun kesadaran. Yang penting itu saudara, kita selalu diingatkan bagaimana kita harus membangun kesadaran bahwa Kristus tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Itu yang harus kita bangun, kesadaran itu. Kita tahu Kristus, kita tahu Tuhan ini tinggal dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita abaikan. Kesadaran itu yang kita enggak bangun. Karena kalau kita menyadari membangun kesadaran Kristus tinggal di dalam hidup kita, pasti hidup Bapak Ibu Saudara dan saya pasti berubah. Ya, perilaku kita pasti berubah. Pola pikir kita pasti berubah. Perkataan tindakan kita pasti berubah kalau kita menyadari itu. Karena ketika kita menyadari Kristus tinggal di dalam hidup kita, pasti kita enggak lagi dipimpin oleh hawa nafsu kita. Enggak dipimpin lagi oleh keinginan-keinginan daging kita, tetapi kebenaran yang memimpin kita. Amin. Nah, ini yang saudara yang perlu kita terus bangun, memiliki kesadaran itu. Kesadaran setiap harinya yang harus kita bangun itu yang paling penting sebagai orang percaya. Nah, untuk membangun kesadaran itu ada 3 hal yang pagi hari ini saya sampaikan dan yang sudah diajarkan yang terus menerus, yaitu yang pertama, yaitu kita tahu bahwa kenal siapa Yesus yang tinggal dalam hati buat setiap kita orang ciptaan barunya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah kita tahu untuk apa Tuhan tinggal di dalam hati orang percaya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar merenungkan kisah di dalam kitab Mazmur, Mazmur 73, ya, itu adalah kisah bagaimana ini penulisnya adalah Asaf. Waktu saya merenungkan ini, itu hal yang luar biasa, ya, Mazmur 73 menjadi perenungan saya dan biarkan ini boleh menjadi berkat buat kita dan menjadi perenungan buat setiap kita sama-sama. Ya, pemazmur itu menceritakan pengalamannya saat kondisi hati dan jiwanya lemah, sedangkan kondisinya tidak baik-baik saja, tetapi bagaimana dia punya respon dan tindakan apa yang dilakukan pemazmur pada waktu itu. Ya, dari pemazmur ini kita sedang diingatkan kembali kaitannya dengan hari-hari ini yang sedang kita renungkan bersama tentang hadirat Tuhan. Ya,
Tadi saya bilang di awal bahwa ketika kita merenungkan hadirat Tuhan tentunya hidup kita berbeda. Tetapi kita hari ini mau belajar. Dari Mazmur 73 ini rangkumannya begini, di dalam Mazmur ini membahas masalah yang menggelisahkan ya, khususnya Asaf. Di dalam Mazmur 73, 3-12 itu menceritakan sekalipun Allah berdaulat dan adil, dan seringkali orang fasik yang kita dibandingkan ya, kita seringkali membandingkan dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayat 13 dan 14, sedangkan orang yang melayani Tuhan atau orang percaya tampaknya sepertinya lebih menderita. Betul atau betul kalau kita membandingkan, seringkali kan seperti itu ya. Tanpa kita sadar, kita membanding-bandingkan juga hidup kita sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Nanti ada ceritanya ya, saya akan bacakan untuk selanjutnya. Nah ayat 1 dan 13, pemazmur ini mengalami bagaimana masa-masa sulit, tapi pemazmur melayani Allah dengan setia sebetulnya. Tetapi saudara bahwa dia mengalami tawar hati ya. Ketika yang membandingkan penderitaan dengan ketentraman dan kebahagiaan yang dialami banyak orang fasik. Mulai ada kegelisahan, mulai membanding-bandingkan, mulai iri hati, mulai ada cemburu di dalamnya. Akan tetapi keyakinan kepada Allah dan jalan-jalannya dipulihkan ketika Allah menyatakan akhir yang menyedihkan bagi orang fasik dan berkat yang sesungguhnya dari orang benar. Itu di ayat 16-28. Ya, itu kurang lebih intinya seperti itu, tetapi kita mau belajar dari poin yang pertama. Ya, poin yang pertama kita tahu kenal siapa Yesus yang tinggal di dalam hati kita sebagai orang percaya. Ayat 1 mengatakan ini, kalau kita perhatikan ya. Ayat 1 dalam Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau saudara kita renungkan di Mazmur ini, kira-kira Asaf orang yang mengenal Tuhan enggak? Ya, dia mengenal Tuhan karena dia bisa melihat bahwa dikatakan apa? Bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ya, pertama dia ngerti bagaimana Tuhan itu baik di dalam hidupnya. Tetapi ketika pemazmur ini tidak lagi melihat dari sisi pandangnya Tuhan, ketika dia mulai dari sisi pandangnya manusia, dikatakan apa ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi secara manusia lahiriahnya dia mulai apa? Iri, ya, mulai mengizinkan kedagingan yang memimpin, mulai mengizinkan kedagingan yang menguasai pikiran dan hatinya mulai berubah. Makanya Asaf mulai tertarik dengan hal-hal yang dunia, mulai melihat membanding-bandingkan di sekelilingnya. Seperti kita kadang-kadang juga seperti itu, betul enggak saudara? Kadang-kadang kita berkata kok orang yang enggak mengenal Tuhan hidupnya lebih baik sepertinya ya gitu ya. Orang yang tidak melayani kok sepertinya hidupnya malah semakin makmur gitu ya. Kita yang melayani Tuhan kok sepertinya tambah susah. Kok sepertinya tambah sulit. Suka dengar gitu enggak saudara? Kadang-kadang kita suka dengar kata-kata itu di sekeliling kita. Kenapa? Karena dia enggak bisa melihat dari sisi sudut pandangnya Tuhan. Yang dilihat dari sudut pandangnya manusia. Ketika kita mulai, hati-hati saudara. Ketika kita mulai mengizinkan, ya mulai melirik kanan kiri dan mulai kedagingan kita yang mengontrol, menguasai, mulailah timbul iri hati, cemburu. Karena di ayat 3 jelas katakan, sebab aku cemburu katanya ya. Jadi pemazmur mulai cemburu melihat kehidupan orang fasik. Dan dikatakan ayat 4, dikatakan sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ya, sehat dan gemuk katakan ya. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Padahal yang gemuk belum tentu sehat kan saudara. Ya,
Dikatakan apa? Mulai ketika mulai membanding-bandingkan, ya mereka sehat, mereka gemuk, ya mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Di ayat 5 mengatakan seperti itu. Dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Nah, mulai itu pikirannya kemana-mana. Mulai melebar kemana-mana karena mulai melihat dengan sisi pandangnya manusia. Mulai kedagingan yang memimpin sehingga mereka mulai melihat hal-hal yang demikian. Nah, bukan hanya pemazmur, tapi saya bilang kadang-kadang kita juga seperti itu. Tanpa kita sadari, saudara. Kalau kita enggak mengizinkan Roh Kudus yang memimpin kita, kedagingan ego kita yang memimpin akhirnya mulai tergelincir, gitu ya. Dan lama-lama itu bahaya. Dan di ayat 12 dikatakan jelas, sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ya, beberapa kali saya ketemu dengan orang bertiga, Pak, kok orang nggak kenal Tuhan malah seperti diberkati ya, kok kita susah banget, susah banget gitu ya. Seringkali kok kita malah yang melayani Tuhan malah sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh. Sedang orang fasik sepertinya nggak sakit, malah gemuk, malah makmur hidupnya, hartanya malah bertambah banyak. Tidak bisa dipungkiri seringkali seperti itu terjadi di tengah-tengah kita dan hati-hati. Ayat 13 mengatakan apa? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Di situ apa? Mulai kompromi. Ya, sudah mulai agak digeser. Dia merasa percuma melayani, percuma mempertahankan hatinya yang bersih. Mulai apa? Sudah mulai mengasihani diri sendiri. Hati-hati kalau ini terjadi buat hidup kita. Dia mulai tawar hati, kecewa, ya. Bahkan waktu dagingnya memimpin, dia mulai melihat seperti itu. Percuma melayani Tuhan sungguh-sungguh kan gitu ya. Ngapain sungguh-sungguh, biasa-biasa aja lah kan kadang gitu ya. Kita nggak usah seperti seorang munafik, biasa aja lah jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Nggak usah terlalu sungguh-sungguh ke gereja, cukup ke gereja aja kan gitu seringkali. Hati-hati loh saudara, kalau kita seperti itu artinya kita tidak sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu hati-hati karena ada celah mulai masuk. Dan di ayat 14 mengatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Waktu saya merenungkan di ayat 14 maksudnya apa kok dikatakan sepanjang hari aku kena tulah. Saya lihat di dalam terjemahan ya firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Yang ku peroleh hanyalah kesulitan dan kesedihan setiap hari dan sepanjang hari ya. Karena ketika pakai kacamata jasmania dia nggak bisa sudah melihat orang yang sungguh-sungguh sama yang enggak, karena yang dilihat malah semakin apa? Kayak kesedihan yang dilihat, kesusahannya sepanjang hari seperti yang menghimpit dia karena dia pola pikirnya belum dirubah. Dan ayat-ayat selanjutnya ya saudara, kalau kita baca 15 bahkan dikatakan seandainya aku berkata ya, aku mau berkata-kata seperti ini dan segala macam gitu ya. Nah, tetapi ayat 16 mengatakan apa? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kenapa dia mengalami kesulitan di matanya? Karena matanya tadi masih melihat dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Melihat keinginan-keinginan dagingnya. Pada akhirnya ayat 17 sampai apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, disitulah kuncinya. Kuncinya pemazmur, kuncinya Asaf mulai berubah di saat apa saudara? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi waktu dia belum masuk ke hadirat Tuhan, dia belum bisa melihat. Pikirannya masih pikiran yang lama. Tetapi ketika pemazmur mulai datang sama Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, di situ mata rohaninya mulai terbuka. Di situ mulai mata rohaninya dicelikkan. Jadi
Ini kunci kemenangan asap. Ya, kenapa kita sedang diajar hari-hari ini berjalan bersama dengan Kristus yang sama dengan berjalan dalam hadirat-Nya. Karena ketika kita senantiasa membangun kesadaran akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ya, kita tahu bahwa Allah itu Allah Immanuel. Allah ada di dalam setiap kehidupan kita, Dia maha segalanya. Dia tahu segalanya dalam hidup kita. Kita bisa belajar dari pemazmur tadi karena waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita dapat melihat dengan apa? Sudut pandangnya Tuhan. Ya, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita bisa mendapat kekuatan yang baru karena kita mendapat sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandangnya manusia. Pada akhirnya kesudahan akhir manusia dibukakan di sini. Jadi hal yang perlu kita terus bangun adalah kesadaran akan Tuhan. Ya, bukan berarti sudah nggak sadar, tetapi yang perlu kita terus menerus adalah bangun kesadaran akan Tuhan bahwa kita ada di dalam Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Jadi dimanapun kita dapat bersekutu dengan Tuhan, jadi kalau saat ini kita merasakan tidak adil dalam hidup kita diperlakukan tidak adil, Tuhan itu ada di sini, saudara. Amin. Tuhan ada di sini bahkan di hati kita, biar Dia saat ini curahkan isi hati saudara bahwa Tuhan mengerti setiap persoalan dan kerinduan hati saudara. Jadi seperti seorang yang di dalam perjanjian lama, saudara, sebetulnya. Jadi pemazmur ini pada waktu dalam perjanjian lama di mana kita tahu bahwa Allah belum tinggal di dalam hati manusia, ya. Tetapi dia bisa mengalami Tuhan ketika dia sadar akan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Bayangkan orang yang ada di dalam perjanjian lama, yang Allah belum tinggal dalam hidup kita, begitu memiliki kesadaran akan Tuhan, hidupnya berubah. Apalagi saudara dan saya hidup di zaman perjanjian baru, yang sudah nyata Allah tinggal di dalam hidup kita. Nah ini yang seringkali kita nggak sadari, saudara. Dan kita harus bersyukur karena dimanapun Allah tidak dibatasi tempat dan waktu. Makanya kita perbandingkan orang yang hidup dalam perjanjian lama dan orang yang hidup dalam perjanjian baru. Kalau di Asap tadi dalam perjanjian lama, bagaimana ketika dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, begitu pola pikirnya dirubah. Dan di dalam perjanjian baru, mari kita lihat dalam kisahnya Paulus di dalam kitab Filipi 3. Ya, Filipi 3 dikatakan apa? Di mana kita dapat melihat Allah tinggal dalam diri Paulus yang menyiapkan akan banyak hal hingga kita dapat melihat bagaimana orang yang hidupnya tinggal di dalam dan kesadaran akan Tuhan, di mana Allah tinggal, hidupnya berubah luar biasa. Ya, kita mau belajar dari kisah Paulus dalam kitab Filipi 3, kita bandingkan dengan tadi orang yang dalam perjanjian lama, yaitu kitab Mazmur tadi. Kitab Filipi 3 ayat 2 mengatakan begini, saudara. Ya, ini adat istiadat pada waktu itu, tetapi dikatakan di ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena apa? Lebih mementingkan hal-hal yang lahiriah daripada yang rohania. Nah, waktu saya membaca kok sepertinya kasar banget nyebut anjing-anjing gitu ya. Dan memang di terjemahan yang lain juga sama. Saya lihat dalam perjanjian dalam kitab bahasa Indonesia masa kini, saya melihat begini di ayat 2 dalam terjemahan yang sederhana. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Orang-orang yang pantas disebut anjing, mereka mendesak supaya orang-orang bersunat. Jadi dikatakan ini bahwa orang-orang yang jahat mendesak orang-orang melakukan hal yang lahiriah. Dikatakan apa?
pantas disebut seperti anjing. Ini firman Tuhan, bukan saya ini saudara ya. Ini firman Tuhan yang bilang loh, jangan nyalain saya nanti kok kasar amat gitu ya. Enggak, ini firman Tuhan yang bilang ya. Dan ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jadi perbedaannya, Paulus tidak lagi melihat secara hal-hal yang lahiriah, tetapi Paulus melihat dari sudut pandang yang rohani. Karena Paulus itu kehidupannya luar biasa. Di ayat 4 mengatakan begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi katanya. Dia lebih lagi seharusnya. Kenapa dia punya alasan seperti itu? Karena ketika kita masuk ke tempat kudus Allah, kita tidak lagi hidup dipimpin oleh daging. Tetapi kita akan hidup seperti Filipi 3 tadi katakan ya. Karena Rasul Paulus dikatakan apa, ayat 5. Dia pada hari ke-8 dia sudah disunat. Bahkan dia bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ya, tentang pendiriannya terhadap hukum Taurat, dialah orang Farisi, orang yang sungguh mengerti tentang hukum Taurat. Dan kegiatannya apa? Di ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Betapa sempurnanya saudara, secara lahiriah ya. Paulus itu orang yang sempurna secara lahiriahnya. Enggak bercacat, melakukan hukum Taurat semua dilakukan. Di ayat 7 mengatakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi hal yang luar biasa ketika sudut pandangnya mulai diubah. Paulus mulai melihat dengan kacamatanya Tuhan. Semua ya dianggap rugi, bahkan Kristus yang menjadi yang terutama di dalam hidupnya. Ayat 8 mengatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Luar biasa ya. Jadi semua yang lahiriah, yang dianggap dunia itu orang yang hebat, yang luar biasa, tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, semuanya dianggap apa? Sampah, enggak ada artinya. Semua milik kita tanpa Kristus enggak ada artinya saudara. Karena pada akhir hidup kita nanti satu-satunya yang kita miliki yang paling berharga adalah Kristus. Amin. Kristus yang menjadi terutama. Pengenalan Tuhan akan Tuhan itulah jauh lebih penting yang Paulus katakan. Karena apa dikatakan? Kenapa dia mengatakan bahwa dia telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kenapa saudara? Karena di ayat 10 dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Luar biasa kalau kita baca, sering kita membaca saudara ya, tapi hari ini diingatkan kembali. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apa yang paling saudara rindukan dalam hidup saudara? Apa yang paling terutama dalam hidup saudara? Yang ku kehendaki pengenalan akan Tuhan lebih daripada apapun. Amin. Saudara, ketika saudara semakin kenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hal-hal yang lahiriah, memang kita butuh
Tetapi bukan yang utama lagi, saudara. Amin. Sampai kita kejar kemanapun, toh pada akhirnya nanti itu fana. Dan akan kita tinggalkan. Makanya Paulus berani berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Buat Paulus penderitaan bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sepertinya aneh, tetapi justru dia menderita kalau bersama dengan Kristus itu menjadi kebanggaannya, saudara. Dan di ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang dituju, pengenalan Dia, ya, persekutuan Dia, supaya pada akhirnya dia memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan ayat 12 mengatakan bahwa melainkan aku mengejarnya. Bagaimana saudara hari ini, apakah sungguh-sungguh mengejar kebenaran itu lebih penting dari saudara mengejar yang lain? Apa kita sampai punya kerinduan mengejar, merindukan, menginginkan persekutuan dengan Dia lebih dari apapun. Jadi kalau kita berkata setiap hari kita berjalan bersama Kristus, berarti kita sedang hidup dalam hadirat Tuhan. Amin. Itulah hari-hari ini yang sedang diajarkan. Kalau kita demikian, kita akan hidup seperti Paulus tuliskan bahwa kita hidup karena perlu mengenal Dia lebih jauh lagi. Kemanapun kita, ya, kita melangkah, Tuhan yang akan memimpin kita. Jadi saudara, kemampuan kita, kepintaran kita, kehebatan kita akan hal-hal dunia ini, Paulus katakan itu tanpa Tuhan itu sampah, gak ada artinya. Ya, yang Paulus kejar adalah pengenalan kepada Tuhan lebih daripada apapun, ya. Bukan hanya cukup kita perlu harus ada waktu, menyiapkan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Jadi kita Filipi 3 ini minggu depan akan dilanjutkan secara detail. Jadi berapa banyak hari ini saudara rindu sungguh-sungguh mau hidup mengenal Tuhan? Amin. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan catat loh saudara. Amin. Tuhan catat hari ini bahwa setiap kita biar kita semakin punya kerinduan, ya. Bukan hanya tahu, ya. Bukannya hari ini sedang kita sudah melakukan meditasi, bukan hari ini kita sudah ikut mesbah doa, bukan hari ini kita sudah komsel, pemuritan dan segala macam. Semuanya itu mendatangkan hal yang baik. Tetapi ada hal yang lebih baik. Ada hal yang lebih penting, yaitu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari itu jauh lebih penting dari ada apapun juga. Jadi hal yang sangat penting kita perlu terus mengenal Dia lebih lagi, ya. Kita tahu ada satu pujian saudara, ya. Apakah sungguh-sungguh kita mau mengenal Dia? Ya, lebih daripada apapun. Biar Tuhan buka mata kita, biar kita mau lebih mengenal Tuhan. Ada satu pujian, kita akan nyanyikan pujian ini. Saudara boleh bangkit berdiri, biar ini sungguh-sungguh menjadi sebuah perenungan. Bila ku buka mataku, Tuhan. Bila ku buka mataku, Yes Tuhan, buka mata kami. lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, Yes Tuhan. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu,
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Ketika kita terus membangun pengenalan kita akan Tuhan, lebih dari mengenal apapun, kita akan semakin melihat dan mengerti isi hati Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan lanjutkan. Mari kita lihat kembali tentang kisah di dalam pemazmur Asyaf tadi. Di poin yang kedua adalah tahu untuk apa Tuhan tinggal di dalam hati kita. Apa yang Asyaf lihat ketika sudah masuk ke tempat kudus Tuhan? Di situ mulai dibukakan betapa akhir dari hidup orang-orang fasik. Karena di ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga tergelincir. Jadi saudara, waktu kita melihat di kitab Mazmur ini bagaimana perubahan yang terjadi, waktu Asyaf mulai dibukakan akhir dari hidup orang-orang fasik. Ya. Ayat 19, betapa binasa mereka dan sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ya, jadi luar biasa waktu ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Seperti apa yang dilihat oleh Asyaf, akhirnya pola pikir pandangnya mulai dirubah. Dan di ayat 21 mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Adakah di tempat ini yang hadir merasakan hati saudara hari ini mengalami kegelisahan? Mengalami ketakutan seperti Asyaf? Ya, tetapi kita lanjutkan ya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap dekat. Ya, dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Dalam kondisi apapun, ya, waktu Asyaf mulai dirubah di saat kesesakan, merasa pahit hatinya, dia memutuskan, dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Perubahan mulai terjadi, saudara. Perubahan Asyaf mulai terjadi saat dia bisa melihat bagaimana sudut pandangnya mulai diubahkan, ya. Dan ayat 25 selanjutnya, lompat ke ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Ini ada lagunya kan saudara, tapi hari ini kita gak nyanyi. Ya, gak nyanyikan lagu ini. Selain kau tiada yang lain. Betul gak saudara? Selain Tuhan gak ada yang lain, apakah ada yang lain? Ada yang lain ya. Seringkali kita begitu ya saudara ya. Seringkali masih banyak yang lain di hati kita. Jujur aja termasuk saya. Tapi hari ini kita mau belajar ya. Dikatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Allah tidak pernah berubah. Allah itu sifatnya kekal. Kasih Allah tidak pernah berubah. Dan dikatakan apa? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang tidak ada di dalam Tuhan pasti binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Jadi di sini kita bisa melihat iman kepercayaan Asyaf kembali terbangun. Di situ pun kita bisa melihat pengenalan Asyaf akan Tuhan mulai meningkat di saat dia mulai sadar akan adanya Tuhan di dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita ketika kita senantiasa menyadari Tuhan dan kehadirannya. Maka kita dapat melihat dari sudut pandangnya Tuhan Allah kita. Jadi hadiratnya kita terus kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita.
ketika Asap berada tempat kudus Allah, dia mulai melihat seperti Tuhan melihat. Bukan seperti manusia melihat. Jadi sudut pandangnya yang mulai diubahkan. Ia mulai mengerti betapa fananya semua yang dibangun oleh manusia. Ya, dunia memang mengajarkan kita nilai-nilai dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini, kita berasal dari Allah. Amin. Karena benih Allah ada di setiap orang percaya. Makanya karena itu Galatia menuliskan Galatia 2:20 katakan apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak, Ibu, dan saya hari ini kita hidup, bukan kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Jadi kita hidup bukan diri kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Biarkan Kristus terus diekspresikan lewat hidup kita supaya Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Ya, kita percaya Allah itu penguasa tunggal dalam hidup kita. Makanya kita perlu bangun hubungan supaya jiwa kita yang rusak dipulihkan kembali dan memberi kita, jangan memberi makan dagingnya lagi, tetapi berikan makan-makan rohani sehingga bukan ego kita yang menguasai, tetapi biarkan Kristus yang menguasai hidup kita. Maka kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan, ya, kita bisa melihat seperti mata Tuhan melihat buat hidup kita. Poin yang ketiga, bagaimana kita mengalami kehadirannya di dalam hidup kita setiap hari. Di ayat 28 itu luar biasa, Mazmur 73. Tetapi aku, katanya, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya garis bawahi di sini, aku suka dekat pada Allah. Dan satu lagi, dan aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Saudara suka dekat di hadirat Tuhan? Aku suka dikatakan. Apakah ini sudah menjadi kesukaan buat kita? Apa selingan? Atau mungkin kalau sempat? Tetapi pemasuk menuliskan yang membuat dia berubah dari pikiran-pikiran yang salah, pola pikir yang salah dikatakan. Karena dia menemukan apa yang seperti Tuhan lihat. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Saudara menempatkan, menaruh pengharapan saudara di tempat yang mana? Keamanan saudara di mana? Apakah di harta saudara, kedudukan saudara? Itu sementara saudara. Tetapi Asap katakan, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya aku dapat menceritakan segala apa? Pekerjaannya. Di sini kita bisa melihat kemenangan sukacita Asap dan orang yang senantiasa tinggal dan mengalami kehadirannya pastilah akan terlihat dari buahnya. Dia itu akan menceritakan tentang Tuhan dan apa yang dilakukannya buat orang lain. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, akan menyaksikan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Pastikan setiap kita memiliki apa? Tetapi aku suka dekat pada Allah. Orang yang dekat pada Allah, situasi boleh terjadi, apapun boleh terjadi, tetapi respon kita berubah. Ada satu video yang hari ini kita melihat sama-sama. Video ini sangat memberkati kita, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana responnya. Agak panjang, 9 menit, ya silakan kita mau saksikan sama-sama.
Silakan diputar video. Seorang wisatawan terjatuh dari tebing setinggi 40 meter dari tebing objek wisata Broken Beach, Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Untung nggak mati tuh orang. Berdasarkan video yang saudara lihat tadi, itu adalah saya, Alvalino Kasenda, turis asal Tomohon yang jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Yang awalnya pengen jalan-jalan di Bali, tapi berakhir dengan gak bisa jalan dan harus dirawat selama 3 bulan di Bali. Nah, di tanggal 21 November, aku berangkat pagi-pagi jam 7 dari Pelabuhan Sanur sampai di Pelabuhan Nusa Penida. Tiba kurang lebih sekitar jam setengah 9. Setibanya di sana langsung ketemu sama Bli atau tour guide lokal aku. Terus aku langsung spontan ngomong, Bli, kira-kira boleh nggak aku langsung ke Kelingking Beach? Terus Blinya bilang begini, oh nggak bisa, soalnya nanti kita muter-muter. Jadi kita harus ke Broken Beach dulu. Di situ aku bener-bener kayak something wrong nih, kayak nggak puas gitu, terus jantung berdebar-debar, kayak nggak damai sejahtera. Nah, setibanya di sana di Broken Beach, itu rame banget saudara. Banyak orang yang lagi ngantri foto kan. Nah, aku ngantri tuh di situ untuk buat berfoto. Aku nanya lagi sama Bli, boleh nggak aku foto yang sebelah kanan situ? Yang ada rumput-rumput memanjang itu. Tapi aku mau foto yoga handstand. Kayak gimana tuh? Itu tangan di bawah, kaki di atas. Tapi aku udah sering bikin ini. Nah, aku nggak bakal dekat Bli. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 4-5 meter. Jadi aman dong ya saudara ya. Nah, aku kasih HP-nya ke dia, aku udah pasang timer 10 detik. Dan aku yoga handstand-nya arah ke sana, bukan arah ke jurang itu, yang setinggi 40 meter. Nah, pas dia udah pencet, aku udah standby. Langsung tangannya, gitu kan, kaki udah steady, tangan udah steady. Tiba-tiba hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, itu ada angin kencang yang itu bikin tangan aku nggak stabil sampai aku berusaha berdiri lagi. Nah, aku berdirinya itu kayak ada yang menarik ke belakang sampai aku mundur langkahnya ke belakang, saudara. Dan rumput yang aku pikir masih pijakan, itu ternyata cuma rumput kosong yang nggak ada pijakannya yang memanjang ke arah jurang. Jadi aku langsung kepleset dan langsung salto ke belakang. Di situ aku bener-bener ngerasa kayak pasti mati nih. Dalam hati aku keingat itu gitu loh, dan pikiran aku udah benar-benar panik banget saat itu. Dan aku jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Aku cuma ngomong dalam hati, udah nggak bisa berkata-kata, udah berserah aja sama Tuhan. Bilang dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Pas aku jatuh itu cepet banget, nggak sampai 10 detik. Aku jatuh landing dengan kaki kanan, itu di bawahnya karang, saudara. Karang dan ada air setinggi lutut. Kaki kanan aku langsung terpelecok, telapaknya ngadap ke atas. Dan bersyukur banget saat itu ada ombak yang nampung aku jatuh gitu loh. Dan aku percaya itu ombak yang Tuhan kirim. Ketika aku jatuh di ombak tersebut, di karang tersebut, aku langsung ditarik badannya seutuhnya ke daerah yang lebih dalam. Sehingga aku langsung cover dada sama kepala pakai tangan kiri ini. Ini yang kalau saudara bisa lihat, ini bekas jahitan, tulangnya keluar saudara. Ini otot bicep aku pindah ke belakang, tricep pindah ke depan. Itu benar-benar aku cuma panik, aku nangis. Aku ngomong dalam hati karena memang itu posisinya lagi tenggelamkan. Aku sambil angkat tangan kanan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Aku udah nggak berdaya sekali saat itu. Satu-satunya pengharapanku saat itu hanya Tuhan. Karena aku pikir saat itu aku bakal meninggal ketika ombak tarik. Karena jujur ya saudara, aku bisa tahan napas itu di dalam air cuma 1 menit. Dan itu hampir 10 menit kejadiannya di dalam situ. Tiba-tiba aku udah berserah, aku dengar suara di telinga kiriku. Kenceng banget ngomongnya, be still, tenanglah. Di situ aku berasa dapat kekuatan baru. Aku berusaha berenang dengan tangan kananku yang nggak kenapa-kenapa. Dan nggak tahu gimana ceritanya, itu seakan-akan ombak kayak dorong aku kembali ke darat, saudara. Aku kembali ke darat dengan posisi kaki kananku, saudara. Itu udah terpelecok, udah ngadap ke atas, udah ada karang, pasir. Dan itu perih banget sama tangan kananku, udah keluar tulangnya. Aku kayak ngelihat, waduh ngeri banget saudara, kayak tulang ayam keluar gitu loh. Aku ngerasa kayak Tuhan. Sampai tremor banget saat itu, aku cuma ngelihat orang-orang di atas pada teriak, untung nggak mati tuh orang, ada yang pendarahan, ada yang mati, bayangkan ada yang teriak gitu. Itu rame banget di atas. Sambil videoin, sambil mereka kirim drone untuk kasih air, tapi drone-nya jatuh karena memang berangin sekali saat itu dan ombaknya benar-benar parah saat itu.
Dan sampai di situ saudara, aku ngambil kesimpulan untuk benar-benar berserah dan percaya Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti memberikan kemenangan, pertolongan, dan aku bisa survive lewatin itu semua. Aku imani itu sambil aku angkat tangan menyembah Tuhan saat itu. Itu benar-benar momen di mana aku bisa intim sama Tuhan. Dan aku ngerasain banget penyertaan Tuhan yang sempurna. Aku jatuh jam 9:30 pagi. Dan itu baru di rescue jam 3:30 sore. Ketika polisi sama tentara dari rescuer datang, mereka pikirkan aku orang asing. Jadi mereka langsung ngomong bahasa Inggris, "Are you okay?" Dan aku juga respon bahasa Inggris, "Yes, I'm fine. Please help me. I cannot wait any longer." Aku udah nggak bisa nunggu terlalu lama. Dan akhirnya badanku langsung ditaruh di tandu, saudara. Itu karena badanku agak panjang ya kakinya ya. Jadi memang pas mau dikaitin di tali, ditarik, itu ternyata kaki aku yang patah, yang hancur udah tulangnya, itu nyangkut di tebing. Di atas yang narik itu ada sekitar 15 orang. Di bawah itu ada 2 orang. Mereka teriak, tarik kaki aku yang kanan ini nyangkut. Di situ rasanya aku udah kencing di celana, itu udah karena saking sakitnya. Dan aku teriak, bahasa Manado bilang, "Aduh kita pe kaki." Ketika mereka dengar kata kaki, mereka baru sadar ternyata saya orang Indonesia. Mereka langsung ngomong, "Oh ternyata kamu orang Indonesia." "Iya Pak, saya orang Indonesia." Pas mereka bilang kayak gitu, mereka langsung teriak juga, "Kendorin." Pas disuruh kendorin, ternyata saudara, saya jatuh lagi di laut. Tenggelam kurang lebih selama 2-3 menit. Saya cuma ngomong dalam hati, "Tuhan, bakal mati di rescue kalau begini Tuhan." Tapi di situ Tuhan ingetin satu ayat. Dia bilang, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Di situ aku benar-benar tenang, dapat ketenangan. Aku tetap berusaha tenang. Aku pasti selamat. Aku percaya penyertaan Tuhan pasti ada bagiku dan Tuhan akan mampukan aku lewatin ini semua. Singkat cerita, 5 jam aku dibawa dan dievakuasi, langsung dirujuk di rumah sakit terdekat di Gema Bakti. Setibanya di sana, dokter ronsen 15 kali, saking nggak percaya. Sampai digetok-getok kepalanya, tulang belakang tanya, "Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa." "Aman semua dok, nggak ada sakitnya." "Serius kamu?" Dan dokter ngomong kayak gini saudara, "Ini mujizat. Cuman kamu satu-satunya yang selamat. Sisanya yang jatuh di situ kalau nggak meninggal, mayat mereka hilang." Di situ aku cuma bilang, "Itu Tuhan Yesus, dokter." Dokter agama Hindu, dia percaya bahwa ini luar biasa banget. Ini mujizat nggak masuk akal. Dan tadi saudara, saya sebutkan bahwa memang dalam kehidupan kita, kadang saudara ngelewatin yang seperti saya alamin. Ombak yang saya pikir bakal bikin saya mati atau meninggal, saudara, membuat saya takut. Ternyata Tuhan pakai ombak tersebut untuk menolong saya. Supaya apa? Supaya badan saya nggak hancur semua. Cuman kaki kanan sama tangan kiri saya yang tulangnya patah dan hancur. Sama dengan kehidupan kita. Terkadang sesuatu yang kelihatannya buruk, sesuatu yang kelihatannya membuat kita takut, Tuhan bisa pakai itu untuk menolong kita. Membuat kita jadi semakin lebih kuat, semakin lebih dewasa. Supaya kita mengalami kasih-Nya, mengalami betapa luar biasa kebaikannya dan penyertaannya yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kita. Aku benar-benar ngalamin penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa ketika aku sudah melewati 4 kali operasi. Ya, jadi Tuhan ingetin bahwa kalau kamu sudah lewatin yang sebelumnya, aku juga akan menyertaimu melewati yang sekarang ini. Ya, melewati rasa sakit, melewati setiap tangisan air mata. Tuhan mampukan kita lewati itu semua. So apapun permasalahan saudara, apapun pergumulan saudara, sakit, penyakit, terjerat hutang, masalah ekonomi, keluarga, apapun itu. Percaya kalau Tuhan bisa tolong aku dengan pertolongannya yang nggak masuk akal, bisa selamat, bisa survive. Aku juga percaya lewat kebaikan dan kasih Tuhan, Dia juga akan menolong dan menyertai saudara melewati apapun yang saudara alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya mengundang saudara boleh bangkit berdiri. Apa yang kita saksikan barusan, saudara, apapun yang sepertinya tadi ombak yang membahayakan kita, yang harus kadang-kadang ada hal-hal yang sepertinya membahayakan kita. Tetapi Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya setiap kita senantiasa terus sadar akan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di saat ada masalah, persoalan apapun yang terjadi buat hidup kita, kita tetap bisa berkata, Tuhan itu baik.
Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Tadi statement dikatakan Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Dan tadi dikutip dalam Mazmur 73, tetapi aku suka. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Di saat kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan gak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu kita perlu terus membangun keintiman, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Jadi kita gak lagi melakukan kesibukan dengan segala macam kegiatan yang sepertinya kita melayani, kita pribadi itu baik. Tapi satu hal, kita perlu membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini saudara, kita perlu terus punya waktu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu kenal isi hati Tuhan di dalam hidup kita. Pesan Jumat Agung oleh penatua kita, jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah benar dan berkenan kepada Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh firman Tuhan dan lanjutkan misi Tuhan buat hidup kita. Berapa banyak hari ini saudara mau memilih hidup tinggal dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak hari ini saudara punya kerinduan akan Tuhan lebih daripada apapun. Mari sore siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa. Bertobatlah hari ini, berbalik dari jalan-jalanmu yang salah. Karena Tuhan akan mengampuni setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau akui apa yang masih mengikat kita sehingga kita tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Saya memberikan kesempatan sejenak sebelum sebentar nanti kita akan makan dan minum perjamuan. Renungkan, ambil keputusan secara pribadi. Keputusan apa yang saudara mau ambil hari ini? Saudara sudah dengar firman Tuhan. Berkali-kali sudah diingatkan untuk kita terus bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Biar hari ini ambil keputusan. Jangan kau menunda-nunda waktu. Kesempatan tidak akan datang kedua kali. Tapi di saat kita bangun persekutuan dengan Dia, semakin dekat dengan Dia, sadarkan Dia. Apapun boleh terjadi. Tetapi Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa menjaga kita. Mari siapkan hati saudara. Siapkan hati saudara, sebentar kita akan meteraikan dengan perjamuan kita. Ku mau selalu mengingat karya penebusanmu, anugerahmu yang besar atas hidupku, tanganmu yang terpaku, lambungmu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosaku. Ku mau selalu mengingat karya penebusanmu, anugerahmu yang besar atas hidupku, tanganmu yang terpaku, lambungmu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosaku. Yesus, Kau segalanya bagiku, tersalib untuk selamatkan hidupku. Darah-Mu sucikanku, sungguh mulia kasih. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, tersalib untuk selamatkan hidupku. Darah-Mu sucikanku, sungguh mulia
manusia. Takkan pernah ku lupa segala pengorbananmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Tersalib untuk selamatkan hidupku. Ya Tuhan, darah-Mu sucikanku. Sungguh mulia kasih darah-Mu ya Tuhan. Darah-Mu sucikanku. Sungguh mulia kasih-Mu. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tersalib bagiku, tersalib tuh selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib Tuhan. Tubuh-Mu tertikam Tuhan, supaya kami tidak mengalami kebinasaan, tapi supaya kami boleh memperoleh hidup yang kekal Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu yang begitu indah. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali masih main-main. Kami tidak serius memandang dosa. Kami lupa bahwa Engkau sudah mati di atas kayu salib. Begitu berharganya hidup kami Tuhan. Begitu berharganya hidup kami sampai Engkau rela menyerahkan hidup-Mu demi menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang lain yang bisa kami ucapkan selain ucapan syukur kami atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu buat hidup kami. Mari saudara, Engkau angkat roti di tangan kanan-Mu. Biar Kau ingat di saat Kau memegang roti di tangan kanan-Mu hari ini. Ingat 2000 tahun yang lalu, Yesus tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya tercapik-capik. Dia mati buat saudara dan saya. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena kasih Tuhan. Mari kalau sebentar kita akan makan perjamuan ini. Biarkan saat kita makan roti ini kita boleh diingatkan kembali. Biar menjadi titik kontak iman kami kembali kepada Dia. Mari makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama pegang cawan anggur ini. Angkat cawan anggur di tangan kanan saudara. Di saat kau memegang cawan anggur di tangan kananmu hari ini, kita sedang diingatkan kembali. Darah Yesus tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Darahnya bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi darahnya menyucikan kita, melayakkan kita. Untuk kita bisa datang kapanpun ke hadirat-Nya. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah tercurah buat kami Tuhan. Dan biar saat kami akan minum sebentar, biar kita boleh mengingat kembali akan karya-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Mari saudara minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan merenungkan kembali karya-Mu buat hidup kami. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan buat siang hari ini, Tuhan, bukan karena kebetulan, tapi sebuah anugerah. Kami boleh mengingat karya-Mu buat hidup kami. Biar kami boleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Memiliki kesadaran akan Tuhan senantiasa di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tetap bangkit berdiri. Sebentar sebelum kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini, saya akan menyambut Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada, bolehkah lambaikan tangannya, saya akan menyambut saudara. Silakan kalau ada. Adakah yang baru pertama kali hadir? Baik. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dan kita mau mengangkat persembahan yang sudah kita persiapkan. Buat saudara yang mungkin sudah transfer gak apa-apa, tapi kita mau berdoa. Kita mau doakan biar lewat persembahan ini, ya persembahan ini bukan sumbangan saudara, tetapi kita mau kembalikan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, sebagian apa yang kita miliki, karena semualah miliknya Tuhan. Mari kita angkat sama-sama. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan bisa memberi sebagian yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Biar Tuhan kuduskan persembahan ini, biar lewat persembahan ini Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan kami akan kembali dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Kau terus bawa kami semakin hari terus memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara mari angkat kedua belah tanganmu. Kalau sebentar Kau tinggalkan tempat ini, biarkan Kau terima berkat yang daripada Tuhan. Persekutuan yang daripada Tuhan yang terus menerus menyertai setiap langkah hidup saudara. Dia enggak pernah ninggalin saudara. Dia selalu menopang, menyertai dan memimpin saudara. Dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Apapun situasi kondisi saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, pulanglah. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Saudara masih ada waktu sebentar, bisa kumpul dengan teman kompaknya, sudah bisa ceritakan apa yang tadi sudah disampaikan. Tuhan memberkati.